Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kalian ini sekarang pada sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yaitu mengenai P5 yaitu proyek penguatan profil Pancasila ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adnil ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Ya, terima kasih ya. Dia sudah membaca doa. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu apa saja nih tujuan dan target. Tapi sebelum membacakan tujuan, kalian pasti tahu ya. Sekarang dalam kurikulum merdeka itu ada profil Pancasila. Itu apa saja? Dinyanyikan ya. Jadi kita sama-sama ya. Dan 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi dalam proyek profil Pancasila ini ada tujuannya. Yang pertama, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila. Melalui apa? Yaitu yang pertama, yaitu melalui ini kegiatan bertema kearifan. Ini sebenarnya ini banyak ya. Selain dari kearifan lokal, ada yang berkewirausahaan, tapi yang akan kita ambil saat ini yaitu untuk semester ini yaitu mengenai kearifan lokal. Nah, ini untuk apa yaitu proyek ini sebagai sarana untuk mengajak ya, karena itu mengenai potensi lokal ya dan melestarikan lingkungan. Jadi ya tujuannya. Kenapa kita mempelajari itu untuk mengenali potensi lokal. Nah, potensi lokal yang ada di kita itu sangat banyak ya. Terus targetnya ini apa? Proyek ini harapkan kita itu dapat mencapai 2 dimensi. Nah, ini hanya sebenarnya banyak dimensi ya, tapi yang dia target pada profil itu pada proyek ini yaitu mengenai dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bergotong royong. Nah, lanjut ya. Ya, dimensi apa saja? Sebenarnya banyaknya ada takwa, elemennya apa saja. Nah, ini dimensi bergotong royong, namanya itu kolaborasi, kerjasama, menampilkan tindakan sesuai dengan harapan dan tujuan yang kelompok. Ini ada saja nih, apa saja nih tahapan proyek kita kali ini, yaitu yang pertama yaitu kita akan kali ini dikenalkan mengenai keragaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Yang kedua yaitu tahap kontekstualisasi, yaitu mengkomunikasikan hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Yang ketiga yaitu tahap aksi bersama-sama mewujudkan pelajaran yang didapat melalui aksi nyata atau mempraktikkannya. Nanti kita juga akan melaksanakan aksi nyata atau mempraktikkan di luar ya mengenai proyek ini. Yang keempat yaitu menggenapi proses dengan
penguatan yaitu dari dulu ya berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi. Terus kami juga menyusun langkah strategis. Nah ini ya, ini kenapa ini sebelum kita akan, karena tadinya judulnya itu menanam sayuran, ini sebelumnya kita harus mengetahui apa itu karena sayuran itu ditanam dalam tanah. Nah ini dalam pengertian ada beberapa jenis lingkungan. Yang pertama apa yang dimaksud dengan lingkungan, yaitu apa? Lingkungan itu apa? Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup yaitu keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, mineral dan lain. Terus yang kedua yaitu apa saja ini jenis-jenis lingkungan, ada lingkungan alam, ada juga lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam itu adalah ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkungan buatan yaitu yang dibuat oleh manusia. Dan kalau lingkungan alam itu sudah seperti apa? Ada bukit, rawa, gunung, itu yang diantaranya mengenai jenis-jenis lingkungan alam. Sedangkan kalau lingkungan buatan itu yang dibuat manusia. Contoh seperti apa? Kebun sayur, atau bisa juga bendungan, gedung-gedung, itu yang disebut dengan lingkungan alam buatan. Nah ini ya, ini aktivitas apa saja ini yang bisa merugikan lingkungan. Yang pertama ini tidak pada gambar ini yaitu aktivitas yang tidak ramah lingkungan, ya tidak suatu produk ini yang dipakai atau program atau kegiatan yang merusak atau membahayakan lingkungan yaitu berdampak buruk untuk lingkungan. Ini contohnya illegal logging, ya, atau boleh jadi ini penebangan hutan secara legal. Yang kedua, kalau ini ada istilah dengan menanam tumbuhan atau istilahnya reboisasi, ya. Nah ini aktivitas ini sangat ramah lingkungan. Nah ketika hutan tumbuh ini kita harus reboisasi menanam kembali. Ini salah satu contoh juga ada anak-anak yang sedang menanam kembali. Itu termasuk salah satu aktivitas anak lingkungan. Nah ini sebelum kita praktik di rumah, kita harus tahu ini apa saja ini bagian-bagian tanaman, ya. Terus serta fungsi yang pertama ini bagian tanaman itu ada yang disebut dengan bunga, daun, biji, batang dan juga akar. Nah ini tanaman itu memiliki bagian-bagian seperti makhluk hidup yang lainnya sebagai contoh yaitu manusia, ya. Sama tumbuhan juga itu memiliki bagian-bagian seperti ya ini seperti tadi apa itu daun, bunga, ya, biji dan juga buah. Terus apa saja ini fungsinya? Ini bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Ini yang pertama fungsi-fungsi bagian tanaman ini akan sangat vital, ya. Ini kenapa? Ini sangat akar itu sangat diperlukan oleh tanaman. Ini akar fungsi itu apa? Yaitu untuk menyerap air dan juga mineral serta menumbuhkan tanaman. Ini dari beberapa tanaman itu akan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan. Seperti contohnya apa? Umbi-umbian, ya. Ada juga itu yang berfungsi sebagai penyerapan oksigen di udara yaitu seperti tanaman bakau. Tahu kalian tanaman bakau? Tidak. Itu kalau tanaman bakau itu biasanya ada di pesisir pantai. Ya. Tanaman bakau itu fungsinya untuk menjaga supaya tidak abrasinya. Yang kedua lanjut, ya. Yang kedua yaitu fungsi batang, yaitu batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga dan juga buah. Ya, bisa jadi juga batang juga berfungsi untuk menyadarkan mineral dan air yang diserap akar. Terus selanjutnya itu bagian-bagian tanaman. Ini fungsinya ada daun, ya. Terus ada ini daun itu berfungsi untuk sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Siapa yang tahu arti fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Fotosintesis apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dibantu oleh sinar matahari.
fotosintesis sama ya. Jadi bagian-bagian daun ini juga nih ada yang disebut dengan mulut daun, di sini ya, di sini ujung daun, tepi daun, terus apa lagi? Helai daun, nah daun, seluruh daun ya. Nah selain itu juga ini daun banyak yang mengandung zat warna hijau atau klorofil. Nah daun itu terdiri ada serangkai daun dan rangkaian daun. Ini kembali lagi ya mengenai fungsi dari tempat berlangsungnya proses fotosintesis ketika tumbuhan itu untuk memproses makanan yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida. Nah, lanjut ya. Ini bagian-bagian tanaman ya. Ya, ini bagian-bagian tanaman, fungsinya juga biji ya. Nah, ya. Ini lanjutnya apa itu media tanaman? Ya, ini media tanaman yaitu tempat untuk tanaman ya. Nah, ini media tanaman yaitu tempat media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman yaitu tempat akar atau batang. Nah, ini dari media tanaman itu, jadi media tanaman itu biasanya dalam media tanaman itu ada tanah atau juga bisa yang bagus itu sekam ya atau pokoknya kotoran hewan ya, semacam tai kambing ya atau tai ayam gitu yang bagus ya. Terus bagaimana kita ini memperhatikan menanam dan merawat tanaman ya di aktivitas selanjutnya itu contohnya kalau menanam atau merawat tanaman itu sebaiknya kita bisa memberi air, memberi makanan ya. Kalau selanjutnya kita lanjut ada aksi nyata, kita akan menanam tanaman dengan tadi kan kita akan menanam. Nah ini di sini bapak ya sudah ada ini tumbuhan kita menanam. Pak, tolong nih dibagi satu-satu ya. Kita ambil satu. Kita akan menanam. Ini ambil satu, kita menanam ya. Ambil, ya. Kita akan menanam ya. Ini ya. Nah, tadi kan ada media tanam. Nah, apa saja itu dalam media tanaman? Jadi di sini sudah ada ya. Ini yang pertama tanah. Nah, setiap tanah ini harusnya subur ya. Nah, di sini juga ada kotoran hewan. Ini semacam ini ya. Yuk, mulai kita ya. Nah, sebelum kita menanam, kita harus yakin ya. Ini ya, kita buat lubang dulu ya. Coba ya, boleh buat lubang. Yuk, tanam yuk. Sok, buat lubang. Ayo, siap. Yuk kita. Yuk masuk. Sok. Ya. Nah, bagus ya. Ya. Ayo, anak-anak dia sih pintar. Kalau paling pintar berapa ya? Ya. Udah mundur. Nah, kita sudah menanam ya. Tapi ya ada belum? Ayo lanjut. Udah semuanya? Iya. Nah, tadi kan ada cara merawatnya bagaimana. Nah, kita sudah menanam, coba disiram dulu. Ya, ini siram. Yuk siram ya, siram. Yang punyanya. Ya, siram. Terus siram. Ya, udah semuanya ya. Nah, itu bagaimana cara kita menanam tumbuhan. Lanjut ya. Yuk kita masuk lagi yuk. Kita lanjut lagi ya di kelas ya.
ada bagaimana cara kita merawat tanaman, ya. Ya, bagaimana caranya kita merawat dia? Kita tadi sudah praktek menanam tanaman. Nah, kita sekarang praktek itu bagaimana? Nah, tadi kan disiram. Nah, setelah usia kira-kira itu 1 minggu, nah itu si batangnya sudah ada, nanti kita diberi pupuk, ya. Jadi semuanya, jadi kita harus merawatnya. Nah, itu untuk ya untuk pelajaran mengenai proyek profil Pancasila, yaitu aksi nyata kita sudah. Kita tutup saja untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita itu berkebun sayur. Tadi bagaimana kita cara berkebun sayur, terus bagaimana cara merawatnya. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan mengenai sayur. Semuanya bisa ya memperhatikan di rumah ya. Bisa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu kalian itu bisa menanam di rumah, apalagi itu ada mungkin ada barang-barang bekas semacam bekas air mineral, bisa dijadikan tempat untuk media tanaman, ya. Nah, itu kita tutup saja pertemuan kita hari ini, yaitu ditutup dengan bacaan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.